Cuma butuh 15 laga, Carrick jadi kandidat manajer terbaik musim ini. Biasanya, untuk menjadi yang terbaik di Liga Inggris, Anda butuh konsistensi selama 38 pertandingan, keringat dingin di pinggir lapangan selama 10 bulan, dan strategi yang teruji dalam badai jadwal musim dingin yang kejam. Tapi bagaimana jika ada seseorang yang datang di tengah musim saat kapal hampir karam, lalu hanya dalam waktu 15 pertandingan, ia langsung sejajar dengan nama-nama besar seperti Pep Guardiola dan Mikel Arteta? Ya, Michael Carrick baru saja membuktikan bahwa kualitas tidak selalu butuh kuantitas waktu. Dari kursi pelatih sementara hingga menjadi kandidat manajer terbaik musim ini, Carrick sedang melakukan sebuah pencurian terbesar dalam sejarah penghargaan individu Liga Inggris. Pertanyaannya, apakah adil menempatkan manajer yang baru bekerja seumur jagung di atas mereka yang sudah berdarah-darah sejak bulan Agustus? Halo pecinta sepak bola, kembali lagi di ulasan hangat kita kali ini. Kabar mengejutkan datang dari rilis resmi nominasi Premier League Manager of the Season musim 2025-2026. Nama-nama langganan seperti Pep Guardiola dan Mikel Arteta tentu ada di sana. Kita juga melihat wajah-wajah segar yang melakukan keajaiban musim ini, seperti Andoni Iraola di Bournemouth hingga Keith Andrews di Brentford. Namun satu nama yang membuat publik mengernyitkan dahi sekaligus berdecak kagum adalah Michael Carrick. Mantan maestro lini tengah Manchester United ini baru mengambil alih kursi kepelatihan di Old Trafford pada Januari 2026, menggantikan Ruben Amorim yang harus angkat kaki lebih awal. Statistiknya sangat luar biasa. Carrick hanya memimpin dalam 15 pertandingan Liga hingga saat ini. Tapi dampak yang ia berikan begitu masif sehingga otoritas Liga tidak punya pilihan selain memasukkan namanya dalam daftar elit. Mari kita bedah, kenapa hanya 15 laga sudah cukup bagi Carrick untuk membuat guncangan sebesar ini? Dan siapa saja pesaing berat yang siap menyegal langkahnya menjadi pelatih terbaik tahun ini? Mari kita bicara angka, karena angka tidak pernah berbohong. Saat Carrick datang di bulan Januari, Manchester United sedang terombang-ambing di posisi ke-6. Moral pemain jatuh, identitas permainan hilang, dan tiket Liga Champions tampak seperti mimpi di siang bolong. Dalam 15 pertandingan sejak Januari hingga pertengahan Mei 2026 ini, Carrick berhasil mencatatkan 10 kemenangan, 3 hasil imbang, dan hanya 2 kali kalah. Poin yang ia kumpulkan mencapai 33 poin dari maksimal 45. Kalau kita hitung rata-ratanya, United di bawah Carrick memiliki performa sebagai calon juara. Yang paling epik adalah saat Carrick menghancurkan keraguan publik dengan mengalahkan tim-tim raksasa. Kemenangan 2-0 atas Manchester City di Derby Manchester menjadi titik balik yang krusial. Tak berhenti di situ, ia juga membawa pulang poin penuh saat berhadapan dengan Arsenal, Liverpool, dan Chelsea. Ia mengubah United yang tadinya pesakitan menjadi pembunuh raksasa hanya dalam hitungan minggu. Itulah alasan mengapa panel pemberi penghargaan tidak bisa mengabaikannya. Carrick membawa stabilitas taktis yang membuat pemain seperti Marcus Rashford dan Bruno Fernandes kembali ke level terbaik mereka. Namun, jalan Carrick tidak akan mudah. Di sisi lain London, Mikel Arteta sedang menikmati musim yang luar biasa. Berbeda dengan Carrick yang masuk di tengah jalan, Arteta telah memimpin The Gunners memuncaki klasemen selama hampir seluruh musim. Dengan 24 kemenangan dari 36 laga, Arteta sedang berada di ambang sejarah untuk membawa Arsenal meraih gelar Liga pertama mereka sejak era Invincibles tahun 2004. Konsistensi Arteta dalam membangun pertahanan yang mencatatkan 16 clean sheet adalah argumen terkuat mengapa ia lebih layak disebut manajer terbaik dibanding Carrick. Lalu jangan lupakan sang profesor, Pep Guardiola. Musim ini, City mungkin sedikit kesulitan mengejar Arsenal, tapi Pep tetaplah Pep. Ia masuk nominasi untuk yang kesekian kalinya. Jika ia menang, ini akan menjadi trofi Manager of the Season ke-6-nya mendekati rekor 10 trofi milik Sir Alex Ferguson. Pep berhasil menjaga City tetap kompetitif di tengah jadwal yang padat, membuktikan bahwa inovasi taktiknya belum habis ditelan zaman. Selain 3 nama besar tadi, ada 3 manajer kuda hitam yang memberikan warna berbeda musim ini. Pertama adalah Keith Andrews di Brentford. Menggantikan Thomas Frank yang sudah jadi ikon klub bukanlah tugas mudah. Tapi Andrews yang naik pangkat dari pelatih bola sati justru membawa Brentford bertengger di posisi ke-8. Taktik 4-2-3-1 miliknya membuat Brentford menjadi tim yang paling efisien dalam serangan balik dan bola-bola panjang. Mengalahkan United dan Liverpool adalah bukti bahwa Andrews punya otak yang brilian. Lalu ada Andoni Iraola di Bournemouth. Ini adalah cerita yang mengharukan, karena Iraola sudah mengumumkan akan hengkang di akhir musim. Namun, ia ingin pergi dengan kepala tegak. Bournemouth saat ini tak terkalahkan dalam 16 pertandingan terakhir, yang merupakan rekor tak terkalahkan terpanjang di Liga musim ini. Dari tim yang diprediksi papan tengah, Iraola membawa Bournemouth terbang ke posisi ke-6 dan berpeluang besar lolos ke kompetisi Eropa. Kemampuannya mengorbitkan pemain muda menjadi nilai plus yang luar biasa. Terakhir ada Regis Lebris.
Manajer asal Prancis ini melakukan pekerjaan luar biasa di Sunderland. Setelah membawa timnya promosi lewat jalur playoff tahun lalu, banyak yang mengira Sunderland akan langsung degradasi. Nyatanya, Lebris membawa mereka duduk manis di papan tengah dengan skuad yang sangat muda. Meskipun sempat mengalami kekalahan telak dari Nottingham Forest, filosofi pengembangan pemainnya tetap dipuji. Lebris membuktikan bahwa Sunderland bukan sekedar numpang lewat di Premier League. Sekarang, mari kita bandingkan secara objektif. Jika penghargaan ini diberikan berdasarkan dampak paling instan, maka Carrick adalah pemenangnya tanpa debat. Apa yang ia lakukan di United dalam 15 laga adalah sebuah anomali positif yang jarang terjadi di sepak bola modern. Namun, jika indikatornya adalah ketahanan dan konsistensi, maka Mikel Arteta atau Andoni Iraola punya posisi tawar yang lebih kuat. Memimpin tim selama 36 hingga 38 laga, jauh lebih menguras mental dan fisik dibandingkan hanya 15 laga. Banyak pengamat berpendapat bahwa memasukkan Carrick ke nominasi adalah bentuk apresiasi terhadap kualitas kepelatihannya. Namun, untuk menjadikannya pemenang mungkin dirasa terlalu terburu-buru. Namun, bayangkan jika United finish di posisi ketiga, posisi yang mustahil diraih di era pelatih sebelumnya. Maka narasi tentang Carrick sebagai sang penyelamat akan semakin sulit untuk dibantahkan. Pada akhirnya, sepak bola adalah hasil, tapi juga tentang cerita. Dan cerita Carrick musim ini adalah salah satu yang paling menarik dalam satu dekade terakhir. Dari pelatih yang sempat diragukan karena hanya punya pengalaman di kasta bawah, kini ia berdiri sejajar dengan Pep Guardiola dalam daftar manajer terbaik dunia. Apakah 15 pertandingan cukup untuk membuktikan kehebatan seorang manajer? Mungkin belum sepenuhnya, tapi 15 pertandingan tersebut sudah lebih dari cukup untuk mengingatkan kita semua bahwa terkadang yang dibutuhkan sebuah tim besar bukanlah perombakan total, melainkan sentuhan yang tepat di waktu yang tepat. Apapun hasilnya nanti, entah itu Arteta yang mengangkat trofi atau Carrick yang membuat kejutan di podium, satu hal yang pasti, Premier League musim 2025-2026 telah memberikan kita panggung kepelatihan paling kompetitif yang pernah ada. Jadi, menurut kalian, apakah Carrick layak menang atau ini hanya efek bulan madu sesaat? Mari kita tunggu jawabannya di akhir musim nanti.